Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Bersama saya Wendy Devandri dalam program acara Bantai Bincang Santai dengan narasumber yang handal dan terpercaya. Adapun program acara ini bisa kita dengarkan di platform musik yaitu di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast, dan dapat disaksikan juga di live streaming di Instagram yaitu di himaep.umri dan Ekonomi Pembangunan Umri, dan dapat juga diakses juga di YouTube ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menfollow akun Instagram, YouTube, dan sosial media Ekonomi Pembangunan yakni Ekonomi Pembangunan Umri, dan juga menfollow akun Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan yaitu himaep.umri. Baiklah para pendengar dan para penonton dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai acara podcast kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar podcast kita ini berjalan dengan lancar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestuinya. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adapun acara podcast kita pada hari ini berjudul Keadilan Negaraku, apakah masih aman? Mengapa dan kenapa saya membawakan acara podcast berjudul seperti ini? Berdasarkan info yang sedang booming pada beberapa hari yang lalu di akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ataupun disingkat dengan BEM UI, memposting sebuah foto di mana foto tersebut terpampang jelas dengan foto Bapak Presiden RI yakni Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yang dimana BEM UI tersebut memberikan julukan kepada beliau yakni The King of Lip Service atau disebut dengan Raja Membual. Dari postingan tersebut dipenuhi dan dibanjiri oleh komentar netizen yang dimana ada komentar positif dan ada juga komentar negatif. Berdasarkan artikel dari CNN Indonesia, seorang lulusan dari Universitas Indonesia sekaligus penjabat pemerintahan yaitu Bapak Fadlizon mengatakan sangat kecewa sekali dengan aksi dari BEM Universitas tersebut. Terkait hal itu, Rektor Universitas Indonesia memanggil dari staf jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Namun berbanding terbalik dari Bapak Irwan, Wakil Sekretaris Jenderal Fraksi Partai Demokrat, mengatakan jangan memutuskan atau boleh atau tidak boleh menjadi alat untuk mematikan daya berpikir kritis dari mahasiswa tersebut. Dari info nasional kita berlanjut ke Provinsi Riau bertepatan di Kota Pekanbaru dengan kasus yang sama yakni dari Gubernur Riau Bapak Samsuar membuat laporan ke pihak polisian. Berdasarkan artikel dari detik.com yang adapun laporan yang dibuat oleh beliau yakni foto beliau diedit menjadi Dracula. Menanggapi hal tersebut, Masa Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara yang dikoordinir oleh Al-Qadri mengatakan sikap Bapak Samsuar dinilai anti kritik lantaran dinilai seperti anak-anak dan kepanikan. Baiklah, dari dua informasi tersebut kita akan kupas secara tuntas dan tegas dan dihadir dengan narasumber yang terhandal dan berpengalaman di bidangnya. Adapun narasumber pertama kita yakni dari Ibu Dwi Widiasi SE MSc. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah masih sehat ya. Alhamdulillah. Masih ini lah. Bagaimana Bu kegiatan Ibu hari ini? Sibuk atau bagaimana Bu? Ya itu ya sebelumnya kan jadwal itu kita sepakati ganti semua kan Ya, ya cuma karena ada rapat yang kita majukan ya kita upload waktunya nggak salah. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya. Adalah yang membantu meluangkan waktu ya Bu. Harus ada. Terima kasih Bu. Baiklah, narasumber yang kedua kita ini datang dari Presma, yaitu Presiden Mahasiswa, yakni Bang Nobrio. Baik Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik juga.
Ya masih seperti biasa, mahasiswa dengan ranah-ranah perjuangan ya kan. Alhamdulillah. Baiklah, kita bagi dulu ya para penonton dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kita bagi dulu sesinya, yaitu ada 2 sesi. Yaitu sesi pertama kita berbincang langsung dengan Ibu Dwi. Sesi kedua kita berbincang dengan Presiden Mahasiswa. Baik Bu, dari informasi yang saya bacakan tadi nih Bu, menurut dari pandang Ibu nih, Presiden RI kan tugasnya kan itu memimpin sebuah negara ya Bu. Nah, jadi Bu, dari pandang Ibu sendiri, bagaimana kinerja dari Bapak Presiden Jokowi dan beserta dari wakilnya Bu? Oke, ini ditanya pandangan saya sebagai akademisi atau masyarakat umum nih? Masyarakat umum pasti ya Bu. Umum ya? Iya. Harusnya dua-duanya. Iya, boleh juga Bang. Saya sinkron kan? Begini, kalau secara akademisi, tentu kita berbicara kinerja, tentu kita pada dasar, kan? Ini nanti kan yang diminta kerja itu baik atau tidak baik kan begitu tuh. Iya. Nah, kita mengklaim baik atau tidak baik itu tadi harus ada dasar. Secara akademisi itu apa namanya, konteks pembahasan kinerja itu ya harus terukur. Gitu. Bisa nggak diukur? Oh, pasti bisa. Pemerintah saja berjalan dalam 1-2 tahun itu sudah bisa kita lihat kinerjanya. Apalagi beliau itu kan sudah cukup panjang kan periodenya, nah, itu harusnya sudah bisa kita nilai kinerjanya. Fokus apa tidak Bu? Nah, saya konsep akademisi saya itu kan lebih ke fokus ke keuangan, gitu kan? Nah, jadi dari struktur keuangan pemerintah daerah, nanti daerah lah kita bicara, ke pusat itu saya rasa itu normal-normal saja. Nah, gitu ya. Artinya normal seperti apa ya, trennya itu tidak ada masalah. Masalahnya sekarang yaitu anggaran ya, keuangan itu kan sudah disusun sebelumnya, tentu ada masukan dari berbagai kalangan pihak pembantu presiden, dari DPR, segala macam itu sudah masuk. Nah, maka disusun satu anggaran yang tahunan kita dilaksanakan oleh pemerintah pusat, itu kan tidak ada masalah. Nah, ketika kita masuk ke masa kemarin pandemi mulai 2019 terakhir, nah itu mulai kacau kita. Jadi bayangkan anggaran itu sudah disusun, tapi tiba-tiba masuk ada masalah di akhir tahun Desember waktu itu. Nah itu udah mulai kacau kita. Bayangkan tidak, kecuali di awal tahun disusun, kalau awal tahun tiba-tiba ada pandemi misalnya, itu kan masih ada waktu penyesuaian. Masalahnya sampai akhir tahun baru tiba-tiba ada masalah. Nah itu kan agak kaget, seluruh lini kemarin itu musuh semua kaget, itu kan. Jadi makanya yang dibaca waktu itu 2020 itu kan ada kuartalan ya, kuartalan kalau 4 bulan itu dibaca, itu memang langsung merosot. Nah dari situ masuklah celah ada apa namanya, kritisi terhadap struktur keuangan sudah disusun oleh pemerintah waktu itu. Memang kan standarnya tiap tahun kan disusun bukan begitu ya. Nah, tapi anggaran disusun itu tentu harus didasarkan oleh rekod anggaran sebelumnya. Nah, pemerintah berdasar dari itu. Nggak bisa kita tiba-tiba itemnya A, B, C, D, ubah langsung D, E, Z. Nah, nggak bisa, tahun berikutnya nggak bisa. Harus ada rekam jejak tahun sebelumnya. Nah, begitu. Itu kan dasar kita menyusun struktur, terutama angka-angkanya ya, untuk keuangan atau anggaran pemerintah pusat. Nah, begitu. Memang waktu itu dinilai kinerjanya apa namanya, terutama variabel makro itu kan sangat bergejolak. Kalau saya lebih fokusnya ke pembahasan yang makro, terutama moneter, itu memang bermasalah. Inflasi kita ampun waktu itu. Nah, itu kan pemicu kalau sudah itu tidak bagus mutasinya, itu merambat kemana-mana. Kalau makro terutama yang paling harus dijaga itu kan itu salah satunya inflasi. Nanti efeknya kemana? Ke pasar tenaga kerja. Hitam sumber daya manusia tuh ke tenaga kerja. Sana nanti bisa juga lari ke merembet ke lembaga keuangan. Itu poin satu inti itu memang bergejolak sekali waktu itu. Artinya tidak stabil dia. Kemana lari. Nah, jadi pukulannya ke variabel makro yang paling inti kena kita semua. Itu kejadiannya. Nah sekarang kan sudah 2021, boleh kita cek, itu kan sudah mulai stabil. Pemerintah sudah mengklaim itu sudah ini pertumbuhan
itu 2 kali saya ikut seminar terakhir dari Bank Indonesia waktu itu. Nah, itu sudah ini kita sudah positif. Sementara ada beberapa negara lain, Amerika Latin itu masih banyak yang masih minus, Eropa saja masih banyak yang minus. Sorry, bukan banyak ya. Negara besar di Eropa itu masih memang ada peningkatan, tapi masih ada juga penurunan di tiap kuartalan itu. Karena mereka masih banyak itu ya kasus kuman waktu itu, Inggris kan waktu itu kan masih pandeminya masih banyak sekali waktu itu. Belum bisa mereka handle. Nah, kita termasuk diklaim termasuk negara yang bisa mempuling down efek dari itu. Nah, kita lihatlah nanti ini kan sudah masuk bulan berapa ini? Bulan Juli. Kuartal nanti kuartal berapa kita itu? 4, 8 ke kedua. Nah, itu kita lihat nanti. Dan pemerintah itu PD kan, nah, itu bisa ini stabil lagi, bisa terus stabil lagi. Nah, ini konsep resesi harus paham juga kalian resesi itu bagaimana. Tentu harus kita lihat kinerjanya per kuartal. Gak bisa satu periode 4 bulan nggak bagus langsung resesi, nah bukan begitu. Nah begitu ya. Lalu bisa kita nggak kok ini resesi ya, dasarnya dari mana? Nah, itu ya. Cuma masalahnya dari yang levelnya bukan apa namanya pemerataan kesejahteraan mungkin yang saya lihat yang di sana mungkin belum. Ya, kita negara besar juga kan pemerintah yang mungkin begitu. Nah, kalau variabel makro saya rasa dari yang stabil. Jadi Bu, kalau misalnya dari ini kan Indonesia dari pemerintah sendiri kan mengatakan itu kan nggak positif ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan negara Asia aja dulu Bu, ya kan? Jadi itu Indonesia udah positif atau masih ada di tingkatannya lainnya Bu? Sudah itu pembandingnya berapa itu ya? Singapura ya? Bisa dibilang setara dengan itu. Nah, karena variabel makronya ya, yang umumnya saja ya. Tapi kan kita tidak ke lini-lini tadi yang variabel yang penentu pemerataan kesejahteraan bukan di sana, kita masih kena di sana.